Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ingrid Devi Fitriana dengan NIM V1323037 dari Program Studi Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait direct marketing. Yang pertama, apa itu direct marketing? Direct marketing itu merupakan sebuah disipliner yang merupakan bagian dari pemasaran yang memungkinkan kita melakukan tugas pemasaran tertentu secara lebih efisien. Nah, direct marketing ini dapat disebut juga dengan database marketing, one-to-one marketing, customer relationship marketing or management, loyalty marketing, dan juga personal marketing. Nah, contoh dari database marketing itu sendiri, contohnya Indomaret yang menawarkan membership dan aplikasinya. Lalu, apa sih perbedaan direct marketing dulu dan sekarang? Kalau direct marketing dulu itu dilakukan secara face to face atau door to door. Sedangkan sekarang itu direct marketing tidak harus dilakukan secara langsung. Jadi bisa melalui email marketing, pop-up notification, cookies di sebuah website, ataupun push notification. Lalu direct marketing itu tidak hanya berdasarkan demografi, tetapi lebih fokus ke level individual yang berdasarkan behavior. Dan juga mereka menggunakan software dan ekosistem manajemen yang canggih. Terus selanjutnya, why is direct marketing growing? Yang pertama itu karena choice atau pilihan. Lalu yang kedua, more information available atau informasi yang lebih lanjut tersedia. Dan yang ketiga, tekanan yang lebih besar pada anggaran konsumen. Jadi kita berhati-hati memilih produk yang ditawarkan. Selanjutnya, informasi kekuatan pendorong di balik direct marketing. Yang pertama itu, marketers harus punya database supaya tidak kewalahan dan juga market research untuk kebutuhan pelanggan. Lalu level individu untuk menyeleksi pelanggan yang tidak menguntungkan dan hukum Pareto yaitu hukum 80-20. Jadi 80% pendapatan perusahaan itu hanya didapat dari 20% pelanggan. Selanjutnya, dari mana informasi kami berasal? Yang pertama itu dari market research. Jadi, kita memahami kapan orang itu akan membeli produk, lalu efisiensi anggaran, lalu highlight kesalahpahaman pesan yang kita sampaikan, lalu mengidentifikasi iklan kita, mengapa pelanggan tidak merespon iklan kita, lalu menelaah apa yang konsumen pikirkan tentang branding kita, lalu mengembangkan database dan membagikan kuesioner. Kedua, customer database. Jadi kita memiliki beberapa data konsumen seperti alamat pelanggan, email, dan juga detail telepon. Lalu value dari pelanggan atau income, lalu kebutuhan produk, lalu mengidentifikasi pembuat keputusan dan pemegang budget atau keuangan, sejarah pesan yang kita sampaikan, hasil promosi, dan attitude, yaitu kuesioner konsumen. Terus selanjutnya kecocokan direct marketing yaitu win-win solution. Contohnya aplikasi Shopee yang merekomendasikan promo yang diinginkan konsumen. Jadi mereka mengumpulkan data-data konsumen. Jadi mereka tahu apa yang diinginkan konsumen, lalu setelah itu mengkomunikasikan solusi efisiensi yang digunakan. Atau bisa menggunakan email karena tidak memungut biaya atau bisa juga menggunakan nomor WhatsApp karena itu mendukung semua proses pemasaran. Lalu selanjutnya ada behavior versus attitude. Behavior itu merupakan perilaku yang bisa di-tracking dari database, sedangkan attitude itu sikap kita terhadap suatu brand. Nah, database itu bisa diperoleh dari yang pertama, respon kuesioner, lalu yang kedua, telemarketing, dan yang ketiga ada external database. Database itu merupakan inti dari komunikasi pemasaran, digunakan untuk membangun hubungan, untuk mengembangkan hubungan ke dalam transaksi sales, untuk mengembangkan hubungan loyalty atau loyalitas pelanggan, untuk membangun kembali hubungan dengan pelanggan, dan database ini harus akurat. Lalu materi yang selanjutnya yaitu ada customer profiling and segmentation. Jadi direct marketing itu bisa menjadi sebuah proses yang mahal yang menghabiskan biaya 100 kali lipat per kontak dibandingkan dengan
kampanye iklan di surat kabar. Tetapi direct marketing ini semakin banyak digunakan oleh pemasar saat ini karena mereka yakin bahwa prospek target target konsumen melihat iklan kita itu banyak. Jadi kita itu dapat menargetkan klaster atau segmen individu dengan pesan yang sangat spesifik dan itu akan menghindari pemborosan terkait dengan iklan yang berskala besar. Lalu bagaimana kita dapat memutuskan siapa yang cocok dengan klaster yang mana? Jawabannya yaitu dengan analisis pemasaran. Selanjutnya ada customer analysis atau analisis pelanggan. Jadi menganalisis pelanggan terbaik kami, seperti bisnis seperti apa yang mereka jalankan, gimana mereka, dan lain sebagainya. Ini bisa menggunakan prinsip Pareto atau hukum 80-20. Jadi 80% pendapatan atau keuntungan itu biasanya berasal dari 20% pelanggan saja. Nah, tujuan dari direct marketing ini adalah untuk mengidentifikasi 20% pelanggan tersebut. Jadi kita menganalisis atau membuat profil mereka dan kemudian menggunakan profil tersebut untuk menargetkan pelanggan atau prospek lain yang memiliki karakteristik yang sama. Lalu yang selanjutnya yaitu the marketing communication plan. Jadi ini tuh merupakan dasar untuk mencapai perakiraan dengan memaksimalkan bisnis dari kelompok pelanggan yang paling menguntungkan dan demikian untuk mengoptimalkan sumber daya. Pendorong utama dari rencana ini yaitu budget atau anggaran. Budget itu digunakan untuk mengidentifikasi biaya dan keuntungan dari setiap aktivitas, lalu untuk membandingkan perakiraan dengan kinerja aktual, dan juga membantu kita memutuskan antara strategi alternatif dengan memprediksi bisnis yang akan dihasilkan oleh masing-masing strategi. Selanjutnya ada the campaign planning process. Ini ada 12. Yang pertama yaitu specify the objective. Jadi mengapa Anda menjalankan kampanye ini? Apakah ini untuk mendorong pertanyaan dari prospek baru, atau mengonversi penanya sebelumnya, atau membujuk pelanggan sebelumnya untuk membeli lagi, atau upselling, atau cross-selling? Nah, kita tuh harus memastikan bahwa tujuan dari semua itu adalah SMART. SMART itu S-nya yaitu spesifik, jadi harus ada angkanya, seperti contoh referensi grid pada peta. Jika tidak spesifik, maka kita tidak akan tahu kapan kita telah mencapainya. Nah, lalu measurable, jadi kita itu tidak hanya membutuhkan kuantitas, tetapi juga waktu untuk pencapaian, jadi terukur. Lalu ada achievable, yaitu dapat dicapai dan juga realistis atau masuk akal. Lalu ada realistis, yaitu tujuan itu harus selalu realistis. Jika tidak realistis, maka akan menjadi kontraproduktif. Dan yang terakhir yaitu time. Jadi tanpa waktu yang terpasang atau timeline atau juga deadline, tidak ada dasar untuk pengukuran. Selanjutnya, yang kedua ada one stake or two. Jadi one stake proses itu pelanggan yang sudah mengenal kita. Jadi kita cukup menggunakan one stake proses untuk mengirimkan campaign kepada mereka. Jadi mengirimkannya satu kali saja. Ataukah menggunakan two stake proses ini untuk menargetkan konsumen baru. Jadi kita menggunakan two stake proses ini atau memerlukan dua atau lebih tahapan. Ketiga, identify the target audience and where to find them. Jadi dengan siapa kita ingin berkomunikasi, di mana mereka berada, dan juga apa cara terbaik untuk menemukan mereka, apakah kita memiliki nama dan juga alamat mereka, ataukah mereka sudah ada di database kita. Lalu kita mungkin dapat menemukan bisnis lain yang menargetkan orang yang sama namun tidak menjual produk yang kompetitif. Jadi dapatkah kita menjangkau mereka melalui iklan di media spesialis? Lalu yang keempat ada select the general communication approach. Ini ada iklan media yang berskala luas, contohnya TV dan radio,
website atau banner iklan, koran nasional atau majalah, publikasi khusus, atau iklan luar ruang seperti poster atau reklam. Nah, lalu ada komunikasi yang ditargetkan. Ini meliputi direct mail atau surat langsung, email, lalu door-to-door leaflet distribution, telepon, personal visit, dan juga pop-up notification. Yang kelima yaitu decide on the best timing. Jadi di dalam pemasaran B2B, waktu yang sangat produktif untuk pemasaran itu di akhir tahun, ketika seringkali ada anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang bersifat rekreatif. Nah, waktu penyampaian pesan yang saling melengkapi itu dapat diuji dan direncanakan untuk mendapatkan respons yang optimal. Yang keenam ada Progress on Outline Creative Plan. Jadi, setelah memutuskan media dan juga waktu yang tepat, kita sekarang dapat mulai mengumpulkan informasi, memikirkan penawaran, dan seterusnya sebagai persiapan untuk menulis naskah atau memberi pengarahan kepada tim kreatif dari luar. Lalu yang ketujuh ada book media, ini terbagi menjadi dua, yaitu ada book the advertising space. Jadi kita membicarakan langsung dengan agensi atau pemilik media tentang entah itu bantuan, saran, atau penawaran khusus yang dapat mereka tawarkan. Nah, lalu yang kedua ada assemble the mailing list. Jadi, jika kampanye ini diselenggarakan secara internal, kami akan memasukkan alamat ke dalam komputer untuk memungkinkan penggabungan surat dengan surat-surat kami. Lalu yang kedelapan ada produce the advertising material. Jadi kita harus memberi pengarahan kepada pemasok terkait dengan desain dan penulisan, salinan atau copywriting jika relevan, lalu karya seni jika perlu, pemesanan pemasok tambahan seperti amplop dan juga manajemen cetak, perakitan dan juga ongkos kirim. Selain itu, kita juga harus menyertakan cara bagi prospek untuk merespon. Idealnya kita harus menawarkan pilihan kepada mereka. Yang kesembilan ada prepare to handle the response. Jadi, jika kita meminta orang untuk mengirimkan informasi lebih lanjut, kita itu perlu memperkirakan berapa banyak respon yang diharapkan. Kemudian kita dapat memproduksi paket respon yang cukup untuk memenuhi permintaan. Nah, ketika menghasilkan prospek untuk ditindaklanjuti, kecepatan itu merupakan hal yang penting ya. Jadi prospek itu harus diteruskan langsung ke bagian penjualan telemarketing dengan informasi pendukung apapun. Misalnya apa yang diminta oleh responden, permintaan khusus, dan sebagainya. Jadi kita tuh harus fast respon untuk menyampaikan pesan kepada konsumen. Ke-10 ada deliver the message. Jadi kita mengirimkan pesan kita atau menjalankan iklan atau mengirimkan pesan email. Yang ke-11 ada record the details for measurement and evaluation. Jadi kampanye di masa depan itu akan lebih mudah direncanakan dan lebih mudah mungkin berhasil jika didasarkan pada pengalaman sebelumnya. Jadi pendekatan terbaik itu dengan mengembangkan sebuah workbook atau Word file komputer. Nah, rincian yang dicatat itu akan bervariasi sesuai dengan aktivitasnya. Jadi misalnya iklan, surat, atau kampanye tidak lanjut melalui telepon. Kita juga dapat menambahkan biaya-biaya lain seperti waktu, tenaga, dan juga penjualan. Itu workbook atau buku jaga ini adalah ukuran jangka pendek yang berguna untuk membantu membuat keputusan taktis seperti memilih media yang tepat, pendekatan kreatif, penawaran, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya nomor 12, ask question or attention. Jadi seberapa baik perkembangan pelanggan kita saat ini atau berapa banyak dari mereka yang terbuka untuk membeli lebih lanjut atau produk tambahan. Lalu berapa lama kita bisa menunggu sebelum mendapatkan keuntungan dari pelanggan baru. Apakah kita memiliki dana yang cukup dan keyakinan yang memadai dalam kemampuan kita untuk mempertahankan pelanggan.
untuk menunggu selama 1 tahun atau lebih untuk mengubah pelanggan baru itu menjadi keuntungan. Nah, di pertanyaan yang kedua ini adalah kunci untuk menemukan keseimbangan antara strategi akuisisi dan retensi. Nah, jika kita mampu menunggu untuk mendapatkan keuntungan, kita dapat dengan jelas mengalokasikan lebih banyak margin untuk promosi, dan dengan demikian kita bisa merekrut lebih banyak pelanggan baru dengan memberikan penawaran yang lebih baik kepada mereka. Lalu selanjutnya urutan yang benar dalam mengalokasikan anggaran promosi. Yang pertama itu pelanggan yang sudah ada terlebih dahulu atau exciting customer first. Jadi kita harus mempertahankan dan mengembangkan pelanggan yang sudah ada sebelum mengalokasikan dana promosi itu untuk mencari prospek baru. Nah, yang kedua yaitu exciting and high-risk next, yaitu sumber bisnis terbaik kedua itu orang-orang yang sudah memiliki hubungan dengan kita, sekecil apapun. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu bisnis baru terakhir atau new business last. Jadi, sangat masuk akal untuk menghabiskan semua kemungkinan bisnis tambahan atau pembaruan dari bisnis ini sebelum memulai bisnis yang jauh lebih beresiko untuk mencari pelanggan yang sama sekali baru. Lalu yang selanjutnya ada materi Customer Satisfaction Surveys atau survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan itu penting karena bisa membantu kita untuk mengetahui keluhan sejak awal. Jadi masalah yang kecil itu akan lebih mudah diselesaikan daripada masalah yang telah lama dibiarkan. Nah, komunikasi dua arah ini juga penting untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Tetapi kita tidak perlu selalu menunggu survei karena setiap interaksi dengan pelanggan itu merupakan peluang untuk mendengar pendapat mereka. Lalu yang selanjutnya ada relationship marketing. Nah, relationship marketing itu tidak hanya untuk membuat pelanggan berpikir bahwa kita adalah pemasok yang baik, tetapi tujuannya itu untuk membuat pelanggan menghargai hubungan mereka dengan kita, sehingga membuat mereka enggan pindah ke pemasok lain atau pesaing kita. Nah, jadi setiap interaksi dengan pelanggan itu harus dikelola dengan baik untuk menjaga kepuasan mereka. Karena itu, relationship marketing itu juga fokus pada kerjasama dengan semua pihak yang ikut mempengaruhi pengalaman pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada customer communication. Ada dua jenis komunikasi pemasaran yang kuat. Yang pertama itu komunikasi layanan pelanggan untuk membangun hubungan, dan juga yang kedua ada komunikasi penjualan untuk mendorong atau memulai proses penjualan. Nah, kadang kedua komunikasi ini bisa digabung. Misalnya komunikasi layanan ini bisa menyisipkan info penjualan secara soft selling atau halus. Dan begitupun sebaliknya, komunikasi penjualan bisa juga menyertakan layanan pelanggan. Nah, selain itu, waktu itu juga penting karena komunikasi yang tepat waktu membuat program layanan pelanggan ini menjadi lebih efektif atau tidak buang-buang waktu. Lalu yang selanjutnya yaitu memulihkan investasi dalam pemasaran retensi. Membangun program retensi itu butuh biaya yang besar, jadi penting bagi kita untuk menargetkannya pada pelanggan yang berpotensi memberikan keuntungan kembali. Ada 5 langkah utama dalam membangun retensi dan loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu klasifikasi pelanggan. Itu berdasarkan kategori seperti jenis pelanggan, bisnis atau konsumen, lalu nilai transaksi tinggi atau rendah, pangsa atau presentase pengeluaran tahunan mereka, lalu pola pembelian satu produk atau banyak, lalu riwayat pembayaran, lalu berapa lama aktif sejak pembelian terakhir, lalu kepemilikan aset seperti mobil untuk konsumen atau peralatan untuk bisnis. Lalu yang kedua ada analisis segmen, jadi fokus pada menilai potensi tiap kelompok pelanggan dengan mempertimbangkan yang pertama profil pelanggan, lalu kebutuhan, harapan, dan biaya layanan, lalu potensi nilai seumur hidup, lalu kemungkinan pembelian ulang,
lalu biaya akuisisi dan periode pengembalian modal. Lalu yang ketiga ada streaming program, yaitu berarti menyesuaikan investasi dan juga strategi berdasarkan hasil analisis segmen. Jadi setiap segmen mungkin butuh pendekatan yang berbeda. Lalu yang keempat ada perencanaan komunikasi. Ini bertujuan untuk membangun komunikasi berkelanjutan melalui beberapa tahap. Ada welcome, upselling, cross-selling, mencegah pelanggan pasif, dan jika perlu, mengaktifkan kembali mereka. Lalu yang kelima yaitu menguji dan mengevaluasi. Pengujian dan juga evaluasi ini penting untuk memahami efektivitas program, terutama jika Anda punya banyak data pelanggan. Nah, riset tambahan ini juga bisa dibutuhkan. Lalu perlu diingat bahwa tidak semua pelanggan ini bisa dibuat loyal, karena beberapa memang cenderung setia, tetapi yang lain itu bisa mudah berpindah. Lalu yang selanjutnya ada dua aturan umum untuk membangun loyalitas. Yang pertama yaitu kembangkan dialog. Ini bisa menggunakan kuesioner untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta mengevaluasi kepuasan terhadap produk dan layanan. Lalu melakukan komunikasi reguler seperti surat sambutan, penawaran khusus, dan insentif. Lalu menerapkan komunikasi yang dipersonalisasi. Jadi memastikan pesan itu benar-benar relevan dan sesuai dengan profil pelanggan. Dan juga memanfaatkan umpan balik pelanggan untuk mengembangkan produk, layanan, dan program yang dihargai pelanggan. Nah, lalu yang kedua yaitu memanfaatkan database secara optimal. Jadi itu gunakan database untuk mengirim komunikasi yang tepat, relevan, dan juga tepat waktu. Lalu lacak data pesanan untuk menemukan peluang cross-selling, upselling, dan pembelian insentif yang tepat. Lalu pemenuhan permintaan dan pesanan yang cepat membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Lalu akses cepat ke informasi pelanggan memungkinkan layanan yang lebih personal. Materi yang selanjutnya yaitu ada long term, mengembangkan dan menjalin hubungan dengan customer. Jadi ketika sebuah perusahaan sehat, itu pasti pendapatan akan lebih banyak dari pelanggan lama. Dan juga tidak hanya transaksi saja, tetapi yang dicari itu lifetime value dan mengantisipasi kebutuhan dan keinginan serta memberikan solusi kepada konsumen. Selanjutnya, customer retention is the key. Jadi, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan itu akan em, menambah probabilitas dan juga bisa mempengaruhi pengguna lain. Lalu yang selanjutnya yaitu kembali ke database. Jadi butuh pendekatan yang berbeda-beda tergantung keinginan dan kebutuhan. Database ini memiliki data pelanggan yang membantu dan juga bisa digunakan untuk forecasting atau peramalan. Lalu yang selanjutnya, apa yang membuat consumer itu loyal? Itu ada attitude yang positif terhadap brand kita, lalu riset pasar atau feedback, lalu royalty yang bukan one-way system, dan juga kita tidak hanya mengandalkan marketing communication. Pelayanan yang kita gunakan itu harus baik, dan juga outcome-nya solutif, jadi peduli dan juga solutif dengan pelanggan, dan loyalitas dengan diskon. Itu gampang rapuh, jadi kita itu harus ada benefitnya. Lalu yang selanjutnya ada customer value in a relationship. Jadi ada harga bagus, kualitas juga bagus. Terus aksesnya itu mudah ditemukan, solusi efektif dan juga fast respon. Terus komunikasi yang sewajarnya, riset pasar dan juga dialog yang profesional. Lalu selanjutnya ada komplain. Jadi komplain itu untuk mengidentifikasi apa yang perlu kita perbarui. Jadi kita bisa melihat peluang usaha kita dan juga bisa mengatasi masalah lebih awal. Dari yang selanjutnya yaitu ada collecting consumer information. Informasi apa yang Anda butuhkan? Yang pertama itu ada dari consumers. Ini meliputi nama dan alamatnya,
informasi transaksional, sudah berapa lama mereka menjadi pelanggan, jenis properti, dan juga household composition atau komposisi rumah tangga. Lalu yang kedua ada lifestyle data. Jadi, data psikografis atau lifestyle itu merupakan tentang individu, tetapi keterbatasannya itu adalah tidak semua rumah tangga terwakili dalam berbagai lifestyle database. Jadi informasi ini mencakup detail produk yang disukai di berbagai bidang konsumen. Selain itu juga berisi informasi tentang usia, pendapatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada business to business information. Ini meliputi jenis bisnis, bisa berdasarkan kode industri, lalu ukuran perusahaan termasuk jumlah karyawan dan juga ukuran omset. Lalu usia bisnis. Selanjutnya ada cara mendapatkan informasi. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu internally. Jadi dengan bertanya kepada pelanggan dan prospek yang sudah ada melalui tenaga penjualan atau telepon atau kuesioner kantor pos jika belum memiliki database. Nah, yang kedua externally. Jadi berasal dari sumber-sumber seperti daftar pemilih, lifestyle database, rumah referensi kredit, dan pialang informasi bisnis, database sewaan atau mailing list, iklan dan selebaran. Data juga tersedia dari studi industri dan survei omnibus. Lalu yang ketiga juga bisa lewat original marketing research, yaitu dengan menggunakan berbagai teknik. Lalu selanjutnya ada mengumpulkan informasi dari pelanggan lama. Ini bisa melalui 2 cara. Yang pertama yaitu melatih karyawan untuk mengumpulkan informasi di setiap kesempatan. Jadi setiap karyawan itu harus memahami kekuatan informasi terkini dan didorong. Jadi atau jika perlu dipaksa untuk mengumpulkan data pada setiap kesempatan. Nah, sebagian besar pelanggan itu jika didekati dengan sopan, mereka akan bersedia memberikan informasi dasar tentang keadaan mereka. Nah, yang kedua yaitu bisa melewati kuesioner khusus atau spesifik. Jadi untuk mencapai tingkat respon yang tinggi itu, survei harus berfokus pada pelanggan, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang dianggap relevan dan juga memberikan alasan yang kuat mengapa Anda ingin memiliki informasi tersebut. Lalu, banyak juga perusahaan itu menggunakan sweeteners atau pemanis tambahan untuk mendorong orang memberikan tanggapan, dan rata-rata ini berhasil atau istilahnya menyuap. Nah, salah satu teknik yang paling efektif ini adalah dengan menemukan cara agar kuesioner ini menarik dan juga relevan bagi penerima dengan cara mengidentifikasi beberapa minat dari seseorang. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam merancang kuesioner. Yang pertama itu membuat kuesioner yang mudah. Jadi kita tuh harus memberikan opsi atau pilihan sebanyak mungkin supaya responden itu tidak perlu menghabiskan waktu terlalu lama untuk menjawabnya. Lalu membuat pertanyaan yang relevan atau diminati. Lalu janjikan sebuah keuntungan atau benefit yang mereka dapatkan ketika mengisi kuesioner itu. Lalu jangan terlalu seperti dokumen penelitian, jadi jangan terlalu formal kuesionernya. Setelah itu berikan instruksi yang jelas. Jika perlu, berikan contoh-contoh untuk pertanyaan yang rumit. Lalu pisahkan dengan judul-judul bagian yang menonjol, jadi per bagian itu jelas, tidak membingungkan. Terus, jika responden enggan menjawab pertanyaan pribadi seperti usia, itu kita harus meyakinkan bahwa pendapat mereka itu tetap penting dan mereka tetap boleh mengisi kuesioner meskipun melewati beberapa pertanyaan. Lalu yang selanjutnya yaitu mengapa kita harus mengumpulkan informasi melalui penelitian eksternal. Itu yang pertama untuk mempelajari konsumen. Jadi kebutuhan, keinginan, pola pembelian mereka serta dari siapa saja mereka membeli dan juga mengapa. Lalu untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan tipologi. Jadi
inisialnya itu terorganisir atau tidak terorganisir, seleranya yang canggih atau sederhana, mereka yang lebih tua atau muda. Terus untuk mengukur sikap terhadap perusahaan dan produknya. Jadi, riset dapat membantu kita untuk mengukur hal-hal di luar data respon mentah. Lalu untuk mengetahui posisi apa yang telah kita capai di pasar. Terus untuk mengidentifikasi prospek, yaitu orang atau perusahaan yang memiliki kebutuhan atau kecenderungan yang sama dengan pelanggan terbaik kita. Lalu untuk memahami proses pembelian dan pengambilan keputusan, terutama dalam segmen B2B. Lalu dalam merencanakan kampanye, pengembangan, bisnis, produk baru, penetapan harga, dan sebagainya. Lalu untuk mengidentifikasi tren di pasar, untuk memantau pesaing dan aktivitas pemasaran mereka, untuk menyempurnakan komunikasi. Jadi untuk memastikan bahwa orang itu memahami apa yang kita katakan. Dan yang terakhir, untuk mengukur efektivitas kegiatan yang tidak menimbulkan tanggapan. Lalu selanjutnya ada statistik industri. Nah, asosiasi perdagangan ini seringkali membuat analisis pasar tingkat tinggi secara berkala. Lalu laporan pialang saham juga bisa sangat berguna. Perusahaan independen ini menghasilkan analisis tahunan untuk berbagai sektor industri. Berbagai perusahaan riset pasar seperti Mintel, Market Assessment, dan Keynote Data Monitor ini menghasilkan laporan tahunan tentang berbagai sektor industri. Selanjutnya ada public domain data. Nah, selain laporan perusahaan dan sektor industri secara individu, ada banyak informasi umum yang tersedia dari pemerintahan dan sebagian besar informasi tersebut itu gratis atau harganya terjangkau. Nah, Kantor Statistik Nasional ini menerbitkan beberapa katalog dari semua publikasinya, yaitu ada Family Expenditure Survey, General Household Survey, dan juga The National Food Survey. Lalu yang selanjutnya ada Companies House Records. Ini itu menyajikan data bisnis mentah yang berguna tapi kurang ramah pengguna. Jadi perusahaan komersial seperti Dun and Bradstreet ini menyajikan data yang serupa, tetapi dalam format yang disesuaikan. Meski begitu, tetap pantau rumah perusahaan karena mereka kini lebih sadar akan peluang komersial. Lalu selanjutnya ada rent mailing list. Jadi ada sekitar 6.000 daftar konsumen dan bisnis yang tersedia untuk disewa di Inggris. Jadi semua dapat dipilih berdasarkan kode pos sehingga memungkinkan kita untuk memilih nama dan alamat hingga ke area yang cukup kecil. Lalu yang selanjutnya itu ada original research. Penelitian orsinil atau primer itu merupakan penelitian yang dapat dilakukan sendiri, memiliki dua klasifikasi besar yaitu kualitatif dan kuantitatif. Lalu ada database. Ini dapat memberikan banyak data tentang apa yang dilakukan oleh pelanggan. Tetapi kelemahan database yaitu kita hanya mengetahui informasi tentang pelanggan yang sudah ada. Penggunaan riset pemasaran dapat membantu menempatkan basis data dalam konteks. Lalu yang selanjutnya yaitu menggunakan internet untuk mendapatkan informasi. Sebagian besar sumber data sekunder seperti statistik pemerintah dan layanan komersial itu tersedia secara online. Nah, pialang daftar juga dapat dihubungi secara online melalui situs web. Bisnis online ini juga memanfaatkan cookie untuk melacak perilaku pelanggan di situs mereka. Selain itu, mereka juga bisa menggunakan survei online untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan seperti yang dilakukan Dell dengan skala penilaian pop-up. Lalu yang selanjutnya ada Dex Research yaitu riset yang tersedia. Jadi, Anda hanya perlu mencari dan membacanya. Beberapa tersedia secara gratis, sedangkan riset lainnya itu dapat dilanggan atau berlangganan. Lalu yang terakhir ada materi using your information. Ada dua alasan utama untuk mengumpulkan data. Yang pertama yaitu
untuk memungkinkan segmentasi pelanggan dan juga prospek, dan yang kedua untuk memungkinkan perusahaan menyesuaikan produk, penawaran, dan pesan dengan lebih dekat kepada penerima. Segmentasi itu merupakan pembagian file pelanggan dan prospek yang besar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil atau segmen. Sebuah perusahaan produk perkantoran itu dapat melakukan segmentasi ke dalam perusahaan dengan dan tanpa departemen IT. Lalu bisa ukuran perusahaan 1 sampai 50 karyawan atau 51 sampai 100 karyawan. Lalu independen versus bagian dari grup besar, sektor industri berdasarkan kode SIG atau yang lain. Lalu bisa juga melalui riwayat transaksi, jenis produk yang dibeli, waktu, frekuensi, dan sebagainya. Lalu pelanggan dan prospek itu dapat dibagi menjadi beberapa segmen seperti lokasi, pemilik atau penghuni rumah yang terpisah atau tanpa atau dengan anak, lalu orang yang menyewa properti serupa, lalu orang dengan rumah yang lebih kecil, atau rumah tangga dengan 2 mobil atau lebih, kepemilikan berbagai barang mewah. Formula pembelian bisa berdasarkan produk, nilai, frekuensi, dan sebagainya. Lalu jenis pekerjaan atau jenis kelamin dan usia. Lalu selanjutnya segmentasi ini memungkinkan selektivitas. Jadi segmentasi ini memungkinkan komunikasi yang lebih tepat sasaran. Meskipun biaya per seribu lebih tinggi dibandingkan dengan media massa, selektivitasnya ini membuatnya itu lebih efisien jika didukung dengan data yang rinci. Penargetannya juga itu harus mempertimbangkan siapa yang tertarik, kapan mereka siap membeli, dan juga situasi mereka, termasuk preferensi waktu untuk menghasilkan respon yang maksimal. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk memutuskan siapa yang akan dipilih dari daftar atau audiens. Yang pertama yaitu dengan analisis basis data. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi keseluruhan kumpulan prospek untuk produk tertentu. Lalu pilih mereka yang berada di pasar selama seminggu atau bulan tertentu. Lalu memperhitungkan data tambahan tentang metode pembelian mereka. Bisa diambil dari catatan transaksi sebelumnya atau jawaban kuesioner. Lalu mengidentifikasi dan menganalisis data yang relevan dan juga merancang penawaran yang menarik. Lalu buat profil pelanggan terbaik dan gunakan untuk mengidentifikasi segmen yang baik dari faktor atau target lainnya. Lalu yang kedua ada testing atau menguji. Jadi kita mengirim iklan atau daftar eksternal, lalu menganalisis responnya. Terus responden ini bisa diprofilkan untuk menargetkan orang yang serupa. Hal ini jauh dapat diandalkan daripada hanya sekedar berasumsi jika waktu dan anggarannya mencukupi. Selanjutnya ada the use of profiling atau penggunaan profil. Nah, profil ini merupakan tindakan mengidentifikasi karakteristik yang tampaknya umum atau lebih umum daripada rata-rata di antara pelanggan. Nah, faktor ini kemudian dapat digunakan untuk memilih subkelompok prospek atau pelanggan yang cenderung tertarik pada produk, penawaran, atau peran tertentu. Lalu yang selanjutnya ada profiling factors atau faktor-faktor profiling. Yang pertama itu ada profil bisnis. Nah, profil bisnis itu dapat berhubungan dengan ukuran perusahaan, jumlah karyawan, omset tahunan, lokasi geografis, keuangan akhir tahun, jabatan atau fungsi pekerjaan, jumlah lokasi, ukuran armada mobil perusahaan, bahkan jumlah makanan yang disajikan di restoran staff. Nah, yang kedua itu ada profil konsumen. Ini berhubungan dengan komposisi rumah tangga, anak atau tidak ada anak, tipe properti besar atau kecil, ada taman atau tidak ada taman, lokasi geografis, dan sebagainya. Dengan mengisolasi faktor-faktor tersebut, akan sangat membantu kita dalam menargetkan segmen yang tepat, mengurangi pemborosan dan biaya. Selanjutnya ada jenis dan sumber data eksternal. Ada dua jenis data prospek eksternal yang luas. Yang pertama yaitu data demografis.
itu merupakan informasi dasar tentang properti dan penghuninya. Lalu yang kedua ada data psikografis atau gaya hidup atau lifestyle. Itu tentang sikap, kesukaan, dan kebutuhan, dan juga perilaku pembelian individu. Lalu yang selanjutnya ada ladder of loyalty atau tanggal loyalitas. Tanggal loyalitas ini merupakan perangkat yang berguna untuk membantu menyoroti perbedaan antara berbagai jenis orang dan membantu menghasilkan komunikasi yang sesuai masing-masing. Nah, tanggal loyalitas ini membantu mengelompokkan pelanggan itu berdasarkan tingkat keterlibatannya dan memungkinkan komunikasi yang lebih relevan dan juga efektif. Nah, ini akan memudahkan penyesuaian strategi pemasaran dan penjualan sesuai posisi mereka, serta membantu tenaga penjual. Nah, posisi dari ladder of loyalty atau tanggal loyalitas ini, yang paling atas itu ada advocate, lalu bawahnya customer, lalu considering, lalu prospek, dan yang paling bawah sendiri itu ada suspek. Penggunaan tanggal loyalitas ini akan membantu menentukan isi pesan yang relevan sesuai dengan tingkat keterlibatan audiens, dan juga membantu memilih media dan cara penyampaian yang tepat. Nah, jika tidak memiliki data cukup untuk menargetkan segmen yang relevan, komunikasi langsung ini bisa jadi tidak efisien. Sebaiknya mulai dengan media berskala besar dan juga penawaran sederhana untuk menarik minat, seperti yang dilakukan banyak perusahaan asuransi. Sekian materi direct marketing yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.